Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali sharing video. Kali ini untuk pemula wajib tahu dalam merawat anggrek dendrobium. Jadi kali ini tuh sebenarnya saya ingin memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang kemarin sempat di kolom komentar, sempat japri itu masalah-masalah di anggrek dendrobium itu apa saja, karena terkadang teman-teman repot merawat anggrek dendrobium. Nah, teman-teman, ini saya hanya kasih sampel beberapa aja yang sekiranya bisa saya berikan, karena di sini ya cuman ini aja yang bisa saya sampelkan. Ini ada beberapa anggrek yang dirawat kritis-kritis, tapi ya nggak kritis-kritis banget, tapi setidaknya ini bisa jadi sampel untuk teman-teman semua. Jadi ini pot yang pertama. Di pot ini teman-teman kalau mengetahui anggrek dendrobium yang teman-teman mungkin rawat di pot, nah ini seperti saya di pot rawatan lama seperti ini. Nah, teman-teman pasti mengalami hal seperti ini. Sekiranya pot sudah lama kayak gini, jadinya potnya bercak-bercak, kehitaman, itu nggak masalah teman-teman. Jadi untuk media tanam setidaknya itu juga diganti kalau sudah lama, terus terasa asam gitu juga diganti juga. Lalu jika menemui batang-batang yang layu kayak gitu, sebaiknya diapakan. Dan jangan kaget teman-teman ya kalau menemui batang anggrek dendrobium yang layu terus muncul lagi yang baru seperti ini, ada daun-daun seperti ini kayak gitu, itu regenerasi seperti apa. Nah, teman-teman semua, untuk kali ini kalau menjumpai daun-daun seperti ini teman-teman, ini daunnya hijau segar sebenarnya, dan ini ada bercak-bercak putih, itu apa? Itu bekas antrakol teman-teman, bekas fungisida, jadi nggak masalah. Terus ada batang seperti ini yang gundul, masih kehijauan, terus ini yang putih, ini namanya apa? Ini namanya kulit ari. Ini nggak masalah, jangan dipotong, karena ini nanti bisa muncul keki baru kalau kita agroklimat dan menemui keberuntungan dalam merawat anggrek. Kalau masih hijau, masih segar gini, jangan dipotong karena masih ada nutrisi yang mengalir ke dalam bulb atau batang ini. Intinya seperti itu. Jadi jangan dipotong dulu ya untuk yang masih hijau. Tapi yang sudah keriput seperti ini, sudah kering seperti ini, meskipun ini kaku, nah ini bisa dipotong teman-teman. Hal seperti ini bisa dipotong, dua ini bisa dipotong, bisa dipangkas. Teman-teman bisa memangkasnya dengan menggunakan gunting. Nah, ini ciri-ciri anggrek yang bisa dipotong atau bisa dibuang kayak gitu. Nah, kalau batangnya sudah seperti ini, itu percuma kalau kita rawat. Jadi paling tidak kita potong, kita pangkas, lalu kita buang, karena dapat menimbulkan bakteri kalau kita tidak pangkas. Kalau nanti kehujanan, teman-teman menyiram kayak gitu, itu malah muncul atau menimbulkan bakteri atau virus ke dalam plant anggrek ini kayak gitu. Nah, pentingnya antrakol atau fungisida, bakterisida itu untuk memberikan perlindungan kepada plant anggrek kita. Nah, yang masih hijau seperti ini dibiarkan saja, nanti kalau muncul keki yang baru. Nah, teman-teman, ini bulb atau batang tadi yang saya potong, sebenarnya di sini pernah muncul ini anakan baru teman-teman. Nah, ini anakan baru yang saya pegang ini pernah muncul. Ini ada bekas akarnya, tapi ya mungkin dia tidak akan bisa survive karena dari plant batangnya ini tidak ada nutrisi yang mengalir. Nah, ini akarnya yang putih ini akarnya, dia tidak bisa survive teman-teman ya. Jadi kemudian dia mati. Keki itu apa? Keki itu anakan anggrek. Nanti akan saya tunjukkan yang batang masih hijau lalu muncul kekinya atau anakan anggrek seperti apa. Ini saya ulas dulu di pot yang pertama. Teman-teman nanti sebagai pemula kalau menjumpai hal seperti ini, bedakan mana batang yang masih segar dan batang yang masih layu dan harus dibuang. Itu yang pertama untuk merawat anggrek dendrobium. Ini hal simpel, hal mudah, tapi harus dicermati. Yang kedua, ini adalah plant di pot juga, pot gerabah, tapi kondisinya itu bulbnya banyak. Nah, membedakan bagaimana bulb yang masih aktif dan yang tidak. Ini banyak sekali bulbnya. Nah, nanti kita akan
perlihatkan satu persatu bagaimana bulb itu yang tidak sehat. Nah, ini saya potong satu sebagai contoh. Lihat, ini menghitam. Nah, ini pertanda bahwa ini busuk, tidak ada akar atau nutrisi yang mengalir ke dalam bulb atau batangnya. Jadi percuma ini tumbuh. Jadi kita bisa pencet-pencet di dalamnya itu apakah isi atau kopong. Rata-rata kalau sudah kopong itu dia akan berwarna hitam atau kecoklatan tua. Kalau yang masih hijau bulbnya, itu di dalamnya ada nutrisi yang mengalir, biasanya berwarna putih. Nutrisinya pertanda dia masih mengalir ke batang atau bulbnya. Nah teman-teman, kalau mengalami hal seperti ini baiknya diapain? Bisa dipangkas seperti saya ini teman-teman. Ini bisa dipangkas. Ini memang sengaja anggrek-anggrek saya rawat karena memang sebagai contoh video juga buat teman-teman semua untuk sharing agar nanti tidak salah paham bagaimana dalam merawat anggrek. Nah ini masih yang hijau ini tidak saya buang teman-teman ya, masih saya biarkan aja. Nah meskipun masih keriput, nah keriput itu kenapa? Penyebabnya apa? Pertama bisa dehidrasi, kepanasan, kurang cairan kayak gitu karena cuaca yang tidak menentu. Nah contoh keki atau anakan anggrek itu seperti ini teman-teman. Di bulb yang hijau masih mengalir dan muncul anakan anggrek seperti ini. Teman-teman dapat memisahkannya atau memotongnya, nanti bisa dipindahkan ke dalam pot baru. Nah jika menjumpai daun kuning seperti ini, itu berarti dia mengalami kepanasan teman-teman. Jadi daunnya kuning karena ini anakan baru, keki baru kayak gitu. Nah ini yang digigit bolong-bolong seperti ini karena dimakan serangga. Serangga malam terkadang dapat makan daun-daun seperti ini. Nah teman-teman bisa cermati, bedakan antara penyakit dan yang faktor alam seperti apa. Ini semua karena faktor alam, karena serangga yang makan tanaman dan karena kepanasan. Ini masih bisa hidup, masih bisa dirawat dan bisa diselamatkan. Untuk pot yang kedua seperti ini. Nah saya beranjak ke pot yang ketiga, plant anggrek nilobium, biar teman-teman pemula semua tahu dan terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti bisa tanya di kolom komentar juga ya, di bawah saya dilampirkan. Nah teman-teman, jika menjumpai tanaman liar seperti ini, seringkali saya buat video membersihkan tanaman liar. Ini adalah gulma teman-teman. Ini pertanda arang-arang ini harus diganti atau media tanam ini harus diganti teman-teman, karena sudah tumbuh tanaman liar. Nah biasanya tumbuh di moss bagian dalam. Ini harus diganti teman-teman. Nah ini plant-plantnya ini kepanasan. Teman-teman bisa lihat di sini ada akar baru juga muncul dan terlihat di sini ini daun kuningan karena kepanasan teman-teman. Seperti tadi teman-teman bisa melihatnya, menyimaknya. Nah seperti ini, hijau kekuningan atau yang kuning full, kuning penuh seperti ini. Kebetulan di sini juga ada batang baru, muncul daun-daun yang segar masih hijau seperti ini. Nah teman-teman bisa membedakan pokoknya. Bedakan antara daun yang seperti ini kuning karena kepanasan. Nah bintik-bintik hitam kayak gini, ini pertanda ini tidak sehat teman-teman. Harus teman-teman cermati kayak gitu. Nanti bisa semprot fungisida dan bakterisida. Jangan dicampur, tapi berbeda-beda karena fungsinya itu berbeda. Jangan dicampur. Jika dicampur itu akan tidak efektif. Nah seperti ini teman-teman. Ini salah satu plant yang lama tapi ini muncul baru di bulb baru. Nah ini seperti ini, akarnya keluar seperti ini, masih hijau, masih segar. Teman-teman bisa cutting atau motong atau memisahkannya dari plant atau tanaman yang lama. Bisa dicacah atau dipisah-pisah kayak gitu untuk membedakan tanaman lama dan tanaman yang baru kayak gitu. Nggak apa-apa teman-teman, sambil saya sampaikan, sambil saya utarakan, berbagi mengenai plant anggrek nilobium, karena banyak teman-teman di sana yang menanyakan mengenai anggrek nilobium. Pertanyaan itu kecil-kecil tapi saya terkadang malas untuk mengetik, jadi saya jawab aja di sini seperti apa kondisinya. Kalau merawat anggrek nilobium, dinamikanya seperti apa saja yang harus fase-fase dialami. Pasti mengalami hal ini semuanya gitu, dimanapun kayak gitu. Nah berikutnya
Jika kita mengalami kesemuanya itu, pasti juga mengalami fase-fase di mana nanti daunnya itu nggak hanya kekuningan, nggak hanya terus makan serangga kayak gitu, enggak. Ini juga salah satu plant juga, anggrek dendrobium yang sudah lama juga sama, tapi ini daunnya bisa teman-teman lihat, daunnya itu ada yang gosong seperti ini. Ini kenapa daunnya seperti ini? Ini karena terpapar sinar matahari berlebih, jadi dia bolong teman-teman. Karakternya dia bolong terbakar gitu, sunburn kayak gitu. Nah, dia kalau dipencet-pencet dia akan langsung bolong teman-teman. Jadi gimana kalau Mas kayak gini? Ya udah nggak apa-apa, jangan dibuang anggreknya. Gitu nanti lama-lama dia akan kuning kok, daun itu akan regenerasi juga. Batang pun seperti itu, nanti akan muncul keki yang baru jika agroklimat di tempat teman-teman semua terpenuhi kayak gitu. Nah, ini seperti ini, dan teman-teman jangan khawatir, jangan takut kayak gitu. Terus untuk bunga, nah ini saya tunjukkan dulu spike yang sudah saya saya biarkan aja, belum saya potong seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman tanya spike seperti ini kalau udah rontok semua diapain Mas? Nah ini dipotong aja seperti ini, potong sampai ujung seperti ini. Nah dipotong seperti ini lalu langsung dibuang teman-teman ya, bisa dibuang. Kenapa Mas seperti itu? Apakah nggak bisa muncul spek baru lagi? Muncul spek baru lagi, tapi bukan di situ teman-teman, munculnya di tempat yang berbeda, biasanya seperti itu. Tapi untuk satu batang biasanya muncul beberapa spike, tapi tempatnya tidak sama di situ, seperti ini. Nah ini bisa dibuang aja untuk membantu nanti pertumbuhan bunga yang lainnya kayak gitu. Jadi tidak harus dipelihara terus dibiarkan aja, enggak. Nantinya juga harus kita potong dan kita buang. Nah teman-teman semua, jika teman-teman semua fase-fase tersebut sudah mengetahuinya, terus teman-teman biasanya masalah di bunga. Nah dendrobium biasanya Mas bunga saya kok nggak bisa mekar semua, Mas bunga saya kok kuningan, Mas bunga saya kok hitam, terus bunganya layu, rontok kayak gitu. Nah sebenarnya saya pernah membuat video satu persatu perihal kondisi bunga anggrek dendrobium seperti ini kalau mengalami kekuningan, rontok atau menghitam dan sebagainya, atau disebut gagal mekar kayak gitu. Nah teman-teman bisa dilihat di sini, ini anggrek dendrobium juga sama rawatan lama, bisa dilihat dari plantnya tadi seperti apa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurang lebih ada 8 kuntum bunga, masih ada yang kenop, ada juga yang mekar. Jadi sengaja teman-teman saya ambil contoh yang seperti ini biar teman-teman tahu bagaimana kondisinya. Jika teman-teman ingin merawat atau membungakan seperti ini agar mekar semua, kalau teman-teman ketahui untuk mekarnya sebuah bunga itu diperlukan sebuah cahaya matahari, cahaya matahari yang cukup dan aerasi udara kayak gitu, angin yang bagus kayak gitu. Pun teman-teman harus menghindarkan dari namanya cuaca panas dan hujan, karena cuaca panas dan hujan biasanya menyebabkan kuntum bunga atau kenopnya itu bisa gagal mekar atau rontok. Kemudian lalat buah itu juga suka makan kenop seperti ini. Kalau semut bagaimana Mas? Semut tidak apa-apa, sekali lagi saya jawab, semut tidak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Semut biasa menyerang bagian akar anggrek teman-teman untuk mengurangi pertumbuhan, karena dia buat sarang ke dalamnya dan berebut membuat nutrisi itu diserap oleh semut-semut. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini penjelasan saya perihal anggrek dendrobium, dinamikanya seperti apa yang harus teman-teman ketahui. Teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan share. Jika mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan saja. Tetap semangat, tetap sehat, salam lestari, dan salam satu hobi. Yuk, dadah.